Dalam pandangan Giden, setiap tindakan yang dilakukan dalam penelitian senantiasa ada dua entitas, yaitu struktur dan agen. Dalam segmen kali ini kita akan mengulas mengenai bagaimana hubungan antara struktur dan agensi, di mana hal ini tertuang dalam tindakan-tindakan yang terdapat dalam praktik bank sampah Meranti Peduli. Nah, struktur yang dapat kita pahami merupakan bagaimana mekanisme yang terjadi hasil dari tindakan-tindakan antara agen-agen dan kesepakatan yang senantiasa dilakukan secara berulang. Kemudian hal ini mewujud dalam mekanisme bank sampah Meranti Peduli ini, di mana mulai dari penyortiran, lalu ada pengumpulan sampah, dan kemudian bisa direduksi menjadi barang yang berharga, seperti salah satunya adalah emas. Kemudian dari agen kita bisa melihat adanya sosok pemuda seperti Mas Zainul yang mengatur bank sampah Meranti Peduli ini untuk bisa berjalan dari waktu ke waktu, tercatat sejak 2022 hingga sekarang dan sudah mengumpulkan banyak nasabah. Jadi peran dalam agen yang ditunjukkan adalah seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga struktur-struktur yang muncul dari tindakan-tindakan yang dilakukan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Zainul Sikin, umur saya 24 tahun. Saya adalah salah satu anggota di Bank Sampah Meranti Peduli Jakarta. Meranti Peduli ini berdiri tahun 12 Juni 2022. Didirikan oleh Pak Rukun Widaya. Motivasi didirikannya Bank Sampah ini untuk mengelola sampah masyarakat, yang mana bertujuan untuk membersihkan masyarakat juga, dan sampahnya kan di sini dikelola menjadi uang. Tujuannya bank sampah ini mengelola sampah dari masyarakat yang tadinya dibuang, dibakar, itu dibawa ke sini, kami pilah dan kami kasih uang juga, kita bisa ditabung bahkan bisa menjadi emas. Ya, tugas saya biasanya menerima sampah dari masyarakat, atau saya biasanya ngambil di rumah-rumah masyarakat ini yang nggak bisa nganterin, kayak orang tua atau janda atau gimana, itu biasanya saya ngambil terus saya ngelola. Dan beberapa juga ada mengelola tanaman-tanaman yang ada di sekeliling rumah itu. Apa ngumpulnya sampah, Pak? Oke, Mas. Ya, turun ya, Pak. Oke, monggo-monggo. Langkah-langkah pengelolaan sampahnya itu biasanya dari awalnya kami menerima sampah dari masyarakat, kami pilah, lalu kami timbang, lalu kami hitung timbangannya, itu kami masukkan harga sesuai dengan yang dari pemerintah, lalu kami tawarkanlah ke masyarakat ini mau ditabung uangnya atau dijadikan emas, atau biasanya 3 bulan sekali diminta, atau biasanya setahun sekali bahkan diminta. Bebas. Ya, bebas. Mengelola sampahnya itu biasanya dari masyarakat dulu. Masyarakat memilah sampah organik disendirikan, sampah yang non organik disendirikan. Biasanya non organik itu yang kita ambil, lalu kita pilah,
sesuai dengan jenis-jenisnya. Nanti seperti kertas, duplek itu bungkus-bungkus sajian itu kami sendirikan. Nanti kertas HVS itu putih itu juga kami sendirikan, kardus juga kami sendirikan. Kami timbang sesuai dengan jenisnya. Jadi nggak asal kita ambil terus kita timbang, nggak. Nanti ada residu itu yang memang nggak masuk dalam sampah ini, sampah non-organik ini. Nah nanti kami timbang sesuai harganya, bahkan berapapun itu, bahkan 0, pun kita tulis gitu. Lalu kita masukin kita jumlah uangnya, kita masukin ke bank, kita masukin ke tabungan maksudnya. Ya, Gitu. betul. Sudah. Bank Sampah Meranti Peduli juga kemarin sempat berkolaborasi dengan KKN Jember. Itu berkolaborasi juga pernah dengan SD, SMP, TK, bahkan dalam rangka edukasi kebersihan lingkungan dan juga belajar menanam tanaman organik. Itu kan tanaman organik juga sangat berpengaruh dengan kebersihan lingkungan juga, karena kan pupuknya itu dari pupuk kandang gitu, yang mana biasanya dibuang atau dipendem di tanah, itu kami kelola, kami olah, bisa jadi pupuk di masyarakat gitu. Jadi sangat berfungsi gitu, nggak cuman sampah non organik, bahkan sampah organik juga kami kelola juga di sini gitu. Kami ajarkan ke masyarakat, kami ajarkan ke anak-anak juga gitu. Jadi harapan saya kepada pemuda, peran pemuda ikut mengambil peran di sini, di lingkungan, ya utamanya kebersihan lingkungan di sini lah. Artinya paling kecil mungkin di lingkungan rumah tangga sendiri, di lingkungan rumah semua jenis sampahnya yang itu kategori sampah, mari disalurkan atau ditempatkan, dikirimkan ke bank sampah Meranti Peduli ini supaya kita kelola. Kemudian kita menjaga kebersihan lingkungan. Jadi saya harap pemuda ini juga mengambil porsi, mengambil peran untuk lingkungan. Nanti lebih luasnya lagi mungkin di tingkat RW kita tingkatkan lagi lebih luas. Kemudian di tingkat desa menjadi desa bersih. Ya itu harapan saya memang supaya pemuda mengambil peran dalam memahami pentingnya persoalan sampah ini dan mengambil karya nyata, ya bukti nyata bahwa ada suatu tindakan nyata dari pemuda untuk menjaga lingkungan, namanya kebersihan. Dimulai dari hal yang kecil ya, maksudnya agak sedang, kemudian bisa meluas, dan kalau ini bisa tercapai ya itu skala kecamatan, kabupaten juga tidak menutup kemungkinan kan peluang ini bisa diambil peran oleh pemuda gitu. Terima kasih dengan adanya Bank Sampah Meranti Peduli di Curangnongko dengan nasabah sebanyak 104 orang. Nasabah alhamdulillah bisa mengurangi permasalahan sampah yang ada di lingkungan sekitar. Pentingnya peran pemuda itu sebenarnya sangat penting ya. Apalagi sekarang kan nggak mungkin toh kita nunggu orang tua untuk gerak gitu. Seharusnya kan yang inisiatif yang muda, yang kita yang udah tahu mana yang salah, mana yang benar. Kan kita juga udah banyak internet, apalagi rame yang kemarin yang bersih-bersih di sungai itu kan Pandawa itu kan, seharusnya kan itu menarik kita sebagai pemuda untuk paling enggak membersihkan lingkungan dulu, lingkungan rumah dulu. Lingkungan rumah, setelah lingkungan rumah mungkin lingkungan RW, lingkungan RT, baru desa. Seharusnya gitu sih seharusnya. Dan Meranti Peduli ini kan mewadahi untuk masyarakat yang cinta lingkungannya untuk di sini loh. Sampahnya ditampung di sini, kami kasih nilai harganya gitu. Yang tadinya nggak ada harganya nih, ini bisa jadi ada harganya di Meranti Peduli gitu. Ini pesan dan kesan dari Mas Emil untuk pemuda. Kalau kesan dan pesan ya
seharusnya ya mereka sebagai pemuda, mereka seharusnya pedulilah dengan lingkungan. Kalau nggak kita siapa lagi gitu yang jaga? Masa iya sih orang tua yang mau dijaga? Kan toh secara logika orang muda justru yang paling lama hidup di dunia ini. Kalau kita sendiri yang ngerusak kan kita juga nanti kasihan dengan anak-anak kita juga gitu. Seharusnya kita punya kesadaran lebih tinggi ke sampah masyarakat ini gitu. Bisa menjadi program berkelanjutan. Ya, jadi bisa menjadi program berkelanjutan gitu. Seharusnya kan kita juga harus sadar bahwa kita masih muda, kita banyak waktu, kita masih banyak waktu luang yang untuk positif lah, dan Bank Sampah Meranti Peduli ini sangat positif untuk masyarakat gitu. Nggak cuman kita bisa main, ya kita kan bisa juga main-main sambil kumpul-kumpul bersihin sampah masyarakat, dan ada hasilnya juga, nggak cuman sekedar main-main, main game dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa, itu ada waktunya, cuman kan ada waktunya juga kita buat nggak cuman untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga gitu.